Hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kadang kita kehilangan orang yang kita cintai. Kadang, orang yang kita percaya justru mengecewakan kita. Kadang, dunia terasa tidak adil. Lalu bagaimana agar hati kita tetap kokoh, tidak mudah rapuh, tidak mudah hancur, meski keadaan di luar seringkali tidak berpihak pada kita? Disinilah Stoicisme hadir, sebuah filosofi kuno yang mengajarkan bagaimana hati tetap teguh, bahkan di tengah badai kehidupan. Mari kita renungkan bersama, bagaimana caranya menjadi pribadi yang hatinya tak goyah oleh keadaan. Stoicisme adalah sebuah filosofi hidup yang lahir ribuan tahun lalu di Yunani kuno. Para filsuf besar seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca mengajarkan satu hal penting. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Kalimat ini sederhana, tapi sangat dalam. Bayangkan, dunia bisa saja berantakan, orang lain bisa saja berbuat jahat, nasib bisa saja tidak sesuai harapan, tapi hati kita, sikap kita, dan cara kita memilih untuk merespons, itulah yang sepenuhnya ada dalam kendali kita. Banyak orang hidup menderita, bukan karena dunia kejam, tapi karena mereka berusaha mengendalikan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah bisa mereka kuasai. Mereka ingin orang lain selalu sesuai dengan ekspektasi. Mereka ingin dunia berjalan seperti kemauan mereka. Tapi semakin keras mereka memaksa, semakin besar kekecewaan yang mereka terima. Stoicisme mengajarkan kita membedakan dua hal penting. Mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan omongan orang, tapi kita bisa mengendalikan hati kita agar tidak mudah tersinggung. Kita tidak bisa mengendalikan waktu yang terus berjalan, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita memanfaatkannya. Kita tidak bisa mengendalikan apakah orang lain mencintai kita atau tidak, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita mencintai diri sendiri. Menjadi stoik bukan berarti kaku, bukan berarti dingin, bukan berarti tidak punya perasaan. Justru sebaliknya, stoik membantu kita agar tidak diperbudak oleh emosi kita sendiri. Bagaimana caranya? Dengan latihan sederhana. Pertama, menerima kenyataan apa adanya. Jangan melawan realita, karena melawan hanya menambah penderitaan. Terimalah, lalu pilih sikap terbaik. Kedua, mengendalikan emosi, sebelum emosi mengendalikan kita. Saat marah, jangan langsung bereaksi. Ambil jeda. Tarik napas. Tanyakan pada diri sendiri, apakah reaksi ini bermanfaat atau hanya menambah masalah? Ketiga, bersyukur pada hal-hal kecil. Sebuah senyum, waktu bersama keluarga, atau sekadar tubuh yang masih sehat, itu sudah cukup jadi alasan bahagia. Keempat, menghadapi penderitaan dengan keberanian. Karena bagi stoik, penderitaan adalah guru terbaik. Dari rasa sakit, kita belajar arti kekuatan sejati. Saat hati terbiasa dengan latihan stoik, kita akan menemukan ketenangan. Dunia boleh ribut, tapi hati kita tetap damai. Orang boleh membenci, tapi kita tidak kehilangan kasih sayang dalam diri. Keadaan boleh mengecewakan, tapi kita tidak membiarkan kekecewaan merusak kebahagiaan kita. Inilah hati yang tak goyah, hati yang kuat, bukan karena tidak pernah terluka, tapi karena selalu bisa bangkit dan memilih sikap yang bijak. Sahabat, kehidupan tidak selalu mudah. Namun dengan filosofi stoicisme, kita bisa berjalan lebih tenang, lebih kokoh, lebih bijak. Ingatlah selalu, kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita selalu bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dan itulah kunci hati yang tak goyah oleh keadaan.